Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar tentu saja dari Tuhan dan dari cara kerja ya, dari suatu bangsa yang sangat berbeda dengan tapi yang ajaib adalah yang rajin, yang ulet, yang blow on, Tuhan cinta semuanya. Dan semua akan diselamatkan. Oke, saya minta. Nah, ISO ilahi standar kerja saya bikin supaya lebih gampang. Next slide aja biar cepat langsung. Oke, sebelum kita bicara tentang bekerja, standar kerja, saya ingin menyampaikan suatu hal yang mendasar, yaitu bahwa kita anak-anak Tuhan, kita itu sebetulnya sudah dipindahkan dari suatu konsep yang dikenal oleh dunia yaitu keterbatasan, menjadi konsep kelimpahan. Jadi gambar yang di kiri itu sudah berpindah ke kanan. Iblis dan dunia akan terus memaksa kita untuk memojokkan kita, untuk kita percaya akan keterbatasan. Pelajaran di sekolah semua mengatakan tentang keterbatasan. Tapi Tuhan, kita adalah Tuhan yang berkelimpahan. Bukan berarti kita semua diangkat jadi konglomerat dan kita mager tidur aja seperti yang Pak Jos ceritakan tadi di Arab Saudi. Tapi untuk kita bekerja keras. Nah, kenapa bahayanya dari konsep keterbatasan adalah kita akan sangat mudah dibawa kepada konsep yang namanya kompetisi. Kompetisi bagus, tidak ada masalah. Tapi ketika kita dibawa, dijebak kepada yang namanya insecure, rasa tidak aman, itu masalah sekali. Ya, kita tahu Saul, kita tahu Yerobeam jatuh karena masalah rasa tidak aman dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar untuk kerja ini tadi, kita akan belajar dari satu bangsa yang tidak bisa kita bantah, ya, yaitu bangsa Cina. Next slide ya. Ya. Nah, kita nggak bisa pungkiri, Tiongkok sekarang adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa. Itu pertumbuhan produk domestik brutonya selama 50 tahun terakhir lah katakan. Ya, di awal-awal antara tahun 80-90 seperti flat, tidak ada apa-apa, 300 miliar dolar per tahun. Tapi tiba-tiba melonjak dengan sangat kuat dan akan hampir menyamai Amerika. Nah, awal bulan ini Ibu Panglima ada di GBGF, Ibu mungkin masih ingat nanya, Pak, apa yang membuat Cina maju ya? Jawaban saya klise terus terang. Ya Tuhan, ya Ibu, mungkin karena Tuhan punya perjanjian, karena bangsa ini pernah menolong orang Israel, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika dapat bagian ini, ISO kerja ini, saya mulai mendalami ya, apa yang membuat bangsa ini begitu luar biasa. Next slide, supaya cepat. Nah, ini bagi yang angkatan saya yang sudah mudeng tahun 70-an, itu adalah barang-barang Tiongkok tahun 70. Gunting, kompor, lampu Petromax. Pak Wong tahu ya Pak Wong ya? Itu barang tahun 70. Tiongkok mengekspor itu dan itu dikenal di Indonesia. Gunting yang bisa dilipat, kompor dan lampu Petromax. Hari ini Tiongkok mengekspor kita mobil listrik, menawarkan kepada Indosat untuk meluncurkan satelit Palapa menggunakan roket Long March yang sama-sama nyampe ke orbitnya dan lebih murah, mungkin sepertiganya dibandingkan roket Delta maupun Ariane yang dari Eropa. Bapak Ibu lihat ya perbandingannya. Kalau gunting ini satu kontainer sama BYD itu satu mungkin harganya sama. Apalagi kalau roket itu dia ngirim satelit, berapa yang dia dapatkan sekali jasanya itu. Nah, apa yang membuat mereka begitu maju? Next slide. Nomor satu menurut saya, rajin. Di situ saya tulis tagline-nya, ora et labora, ora tauleren. Ya, mereka tidak pernah berhenti bekerja. Ya, di bawahnya ada tulisan 996. Itu prinsip bekerja mereka, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Nah, kita mungkin mikir nih ya, waduh, kok kayaknya Rodi. Kita coba cari di Alkitab. Memang Abraham dan Ishak menikmati banyak sekali anugerah, tapi Yakub, Kejadian 31 ayat 38 sampai 40, saya baca ya. Selama 20 tahun ini ketika Yakub berargumen dengan Laban. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran.
bicara tentang tanggung jawab melakukan pekerjaan. Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan, integritas, kejujuran. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Kembali lagi, ini sebetulnya tanggung jawab. Tadi 20 tahun tadi konsisten. Yang dicuri orang pada waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ini mulai ya. Sekalipun bosnya ini menzolimi dia, lo dicuri ya mestinya bayar asuransi lah ya kalau zaman sekarang. Tapi Laban ini tuntut dari Yakub dan dia tuker. Perusahaan atau apapun tempat kita kerja, tidak semuanya baik, ada yang tidak baik. Tapi Yakub, kita belajar dari Yakub, dia bekerja dengan baik. Mataku jauh dari tertidur. Bicara tentang rajin, ya. Aku dimakan panas pada waktu siang dan kedinginan pada waktu malam dan mataku jauh dari tertidur. Nah, ini yang pertama kali menurut saya, kenapa bangsa ini maju dan diberkati Tuhan. Rajin, sungguh-sungguh bekerja dalam segala hal ya. Nah, mari kita tiru. Kita mungkin tidak ingin masuk kepada kerajinan yang model Rodi begini, 996, nanti kan nggak bisa dopak kalau 996. Ya, kita ada anugerah Tuhan, ada anugerah kebenaran, ada kelimpahan kasih karunia. Tapi kita harus rajin di roh, jiwa, dan tubuh. Seperti Pastor Leo tadi katakan, ISO Destiny itu adalah satu sinergi dan harmoni dari roh, jiwa, tubuh yang tercermin dari kehidupan sehari-hari. Tercermin, ya. Memang kalau rajin di roh, ya berdoa, baca firman, dan seterusnya. Rajin di jiwa, belajar, baca buku, dan seterusnya. Rajin itu memang paling gampang kelihatan di daging, di tubuh, ya. Nah, ini saya mau sedikit inilah kita ngecek tapi kita nggak usah ini ya. Rajin di tubuh itu adalah jam berapa sih kita bangun tiap hari, kita cek. Setelah kita bangun, kita beresin nggak sih tempat tidur kita? Rumah kita bersihin enggak? Hal yang kecil itu, kita resourceful enggak? Kita misalnya ada barang-barang yang kecil yang rusak, keran apa rusak, kita main ganti kah? Atau kita membuat betulnya, membuatnya betul. Ini bicara tentang mandiri tadi. Mandiri tadi membuat si pembuat gunting menjadi pembuat BYD. Membuat si pembuat kompor menjadi si peluncur roket. Rajin, kerja keras, dan mandiri. Menurut saya ini salah satu yang sangat membuat bangsa ini maju. Next slide, kita cepat supaya poinnya segera ini. Nah, kemudian integritas. Semua orang suka akan hal ini, ya. Saya tuh sudah bekerja sejak dari zaman saya kuliah dari tahun 89 atau 90 ya. Satu hal yang selalu saya tuh paling nyaman dan paling cari itu adalah orang yang jujur. Paling enggak enak itu ketemu orang yang ngomongnya bolak-balik. Mau siapapun yang punya karyawan, mau yang jadi customer, mau jadi supplier, jadi apapun juga. Paling enggak enak ketemu orang yang ngomongnya bolak-balik. Miliki ini, integritas ini. Di skor di integritas ini mungkin bangsa Tiongkok bukan yang terbaik ya. Ya. Tapi mereka mencapai satu level. Nanti saya akan ceritakan. Ada hal yang memang berikutnya ya, adaptif, kita berubah terhadap kondisi. Tapi yang tadi pertama rajin tadi, kita tidak akan menghadapi tentangan kecuali dari diri kita sendiri, kemalasan kita dan seterusnya. Tapi untuk yang integritas, rajin, jujur, respect, menghormati orang lain dan etik ini ada tantangan Bapak Ibu. Ya, tantangannya lumayan banyak, bisa dari segala macam-macam arah. Nah, mari kita belajar untuk menerima bersikap seperti ini. Kalau kita pernah diajarin waktu sekolah itu adalah 2 garis lurus dikatakan sejajar kalau dia tidak pernah berpotongan, betul ya? Nah, kita tuh mulai menyadari dulu lah, garis kita kalau dibandingin sama garis Tuhan tuh gimana? Saya banyak bengkoknya lah. Nah, ketika garis saya bengkok, saya pasti ketemu berpotongan dengan garisnya Tuhan. Nah, ketika kita bertemu dengan garisnya Tuhan, sikap kita seperti apa? Bertobat, merubah diri, cepat-cepat kembali. Sikap yang sama harus kita pakai kepada ketika kita berpotongan dengan garisnya sesama kita.
Memang ada yang orang pembawaannya nggak jujur, mau berniat jelek, itu tentu saja tidak kita ikuti. Tapi itulah ada respect, ada ethics, harus dengan santun, dengan kasih, dengan lemah lembut kita menegur. Tapi garis kita harus lurus. Dan ketika garis kita bengkok, ada Tuhan yang akan memotong garis kita dan akan membawa, harus sikap kita yang harus meluruskan garis itu. Nilai yang ketiga, next, cakap. Ya, cakap. Ya. Temukan kekuatanmu, fokus pada kekuatan dan Tuhan akan berikan itu. Nah, cakap ini contohnya memang salah satunya Yerobeam. Yerobeam adalah seorang yang tangkas, cakap. Ketika Salomo melihat, Salomo loh ini, orang muda itu seorang yang rajin bekerja, ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib keturunan Yusuf. Nah, setelah kita rajin, jujur, kita perlu belajar, kita perlu cakap. Cakap itu ya banyak hal yang mempelajari skill macam-macam. Kalau kita nggak cakap, kita tuh nyebelin terus terang. Ya, jadi saya boleh pakai contoh yang mungkin agak ekstrim. Saya punya seorang pengemudi, ya. Dia kerjaannya sebagai pengemudi tentu saja. Dulu saya tinggal sopir kerja, ya. Saya dulu tinggal di apartemen. Di apartemen kan parkirnya ada tempat tertentu ya. Jadi kalau masuk kan harus ingat-ingat belokan kedua, ini nanti belokan ke sini gitu. 2 minggu saya harus ngajarin. Jadi nginget-inget tempat parkirnya aja, itu sulit. Bayangin coba, 2 minggu harus ngajarin. Tapi ini yang saya mau sampaikan sebetulnya. Saya di mobil kebiasaan nyetel CD atau USB khotbah, pujian dan penyembahan dan lain sebagainya. Tuhan itu merubahkan banyak hal. Yang blow on tadi kayak orang Saudi Arabia yang nggak bisa nginget-inget tempat parkir 2 minggu, itu berubah loh lama-lama. Dan dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah orang yang gini ini sabar. Jadi kalau disuruh lakukan sesuatu, dia nggak buru-buru, ya dia lakukan aja. Sampai satu ketika saya menemukan kelebihannya, yaitu ketika suruh nyuci mobil. Begitu nyuci mobil, balik, saya aja kaget, kok mobil saya kayak masuk salon ya? Karena dia nggak buru-buru. Pokoknya dia ya, ini bersihin ini ya, dia bersihin aja. Mungkin kalau disuruh berhenti, baru berhenti. Poinnya gini Bapak Ibu, ada kekuatan dari kita. Kita tuh semua nggak sama. Ada yang dikasih kepandaian, ada yang dikasih kerajinan, ada yang dikasih lurus, karakter kejujuran. Tapi itu semua harus kita kembangkan. Dan mari kita tidak cepat-cepat menghakimi, tapi kita menjadi orang-orang yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang, menunjukkan kekuatannya. Cakap itu ke diri kita disiplin belajar, tapi ke orang lain kita adalah orang-orang yang memberi jalan, memberi kesempatan orang untuk menemukan kekuatannya. Nah, di sisi cakap ini saya mau sampaikan, next slide ya. Di sisi cakap ini saya cuma mau sampaikan ada 2 skill aja yang dasar, yang kita semua harus punya. Jadi ini minimum ya, ini minimum, harus punya. 2 skill itu menurut pengamatan saya, selama saya mulai bekerja adalah, satu adalah marketing ideas. Gini, Bapak Ibu harus bisa menceritakan apa idemu. Bapak, Ibu, idemu ke anak-anakmu. Anak-anak idemu ke orang tuamu, ke gurumu, ke temanmu. Supaya apa? Supaya mereka tahu maksudmu. Tanpa kamu punya kemampuan untuk menceritakan ide, itu sulit sekali. Akan isinya miskom terus dan gak berhasil. Setelah kita mempunyai kemampuan untuk menceritakan ide, menyampaikan ide, kita harus punya, di situ keren ya tulisannya project management. Project management itu gini, mana yang boleh kerjakan dulu, mana yang belakangan. Kita nggak mungkin masang atap sebelum kolomnya ada, sebelum ini dipasang. Kalau kita mau masang lantai, kita akan pasang dulu plafon. Karena kalau plafon lantainya udah dipasang, mau pasang plafon nanti stegernya tuh geret-geret, lantainya gores semua, ada palu jatuh dan lain sebagainya. Itu aja, prioritas. 2 hal aja minimum yang harus dimiliki. Menyampaikan ide dan tahu prioritas yang mana.
Prioritas itu penting loh. Mana lebih penting, scrolling nonton Instagram atau membaca Alkitab? Dan kita cek aja nanti di HP kita itu yang seminggu itu aktivitas, dilihat ya jamnya nanti. Udah nggak usah ini, nanti senyum-senyum sendiri, bertobat sendiri ya. Tapi juga jangan curang, aplikasi Alkitabnya dibuka nggak dibaca, itu kan buka terus ya, nanti tiba-tiba 7 jam gitu. Tapi ternyata nggak dibaca. Ya. Prioritas, pilihlah yang utama dulu untuk dikerjakan. Mana yang harus dipilih dikerjakan dulu. Itu sangat penting. Tanpa orang bisa memprioritaskan apa yang dia kerjakan dulu dan apa yang harus dikerjakan belakangan, itu akan sangat sulit untuk kita maju. Tadi nomor 3 cakap ya, 2 basic ini, selebihnya belajar ini, belajar itu tentu saja. Oh ya, di cakap ini ada tagline-nya, practice makes perfect. Tanpa latihan, tanpa kita berani mencoba dan berani salah, tidak akan mencapai kesempurnaan. Harus ada proses kesalahan dan lain sebagainya. Yang keempat, next slide, yang keempat ini penting sekali, walaupun agak tidak enak seringkali buat sebagian dari kita, yaitu kerendahan hati, rendah hati. Air itu nggak usah diapa-apain, pasti mengalir ke bawah. Kita nggak usah pompa, kita nggak usah apa-apain, ya, pasti mengalir ke bawah. Prinsip ini harus kita pakai, yaitu rendah hatilah ke semua orang. Rendah hati di dalam Filipi 2 ayat 3 ditulis, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang menerapkan ini, dia akan sangat mudah bergaul dengan orang lain akan sangat mudah cerita ke dia. Dan dia akan belajar paling banyak, karena semua orang cerita ke dia. Jadi rendah hati itu bukan apa ya, rendah hati itu kekuatan. Kekuatan untuk kita bisa belajar lebih cepat, lebih mudah. Ya, tadi kata tadi Pak pewaris. Nah, salah satunya itu. Rendah hatilah, tanyalah. Daripada merintis, ya, lebih susah. Ya. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, ayatnya kebetulan sama lagi. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau Bapak Ibu mau tenang jiwamu, firman Tuhan ini katakan, rendah hatilah. Ya, ini kita di nomor 4 ya, rajin, berintegritas, cakap, rendah hati. Kemudian nomor 5. Next slide, nomor 5. Nah, Tuhan itu selalu membawa kita dalam komunitas, pasukan atau sekeliling kita. Jarang sekali atau hampir tidak pernah Tuhan itu hanya berurusan dengan satu kita saja. Dia akan berurusan dengan kita, tapi jarang sekali dia untuk seterusnya hanya berurusan dengan kita tok. Nah, ini jadilah pemain tim, jadilah orang yang bisa bekerja sama, pemain tim, dan jadilah pembawa damai. Nah, Keluaran 33 ayat 16, ya, ayat ini sangat terkenal. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya ini aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ini pernyataan Musa yang sangat ajaib. Sebetulnya kan Tuhan bilang gini ya, Musa kamu menyingkir deh. Ini mau tak sikat habis bangsa ini. Tapi enggak pernah. Musa selalu bilang, aku dengan umatmu Tuhan. Jadilah orang yang menggendong, jadi orang yang memberi kesempatan, bermain dalam tim, dan selalu memikirkan orang lain, tidak egois. Engkau membutuhkan orang di lingkunganmu, jangan egois, belajarlah berbagi. Itu kalau kita mau bekerja dengan berhasil. Ya. Yang keenam, teguh hati. Nah, ini penting ini. Kita tadi dari pertama sampai kelima kan isinya low gitu, merendah. Tapi ada satu ayat yang Rasul Paulus katakan, ini ajaib. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Tuhan. Karena itu kamu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapan Tuhan mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran Tuhan itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Tuhan dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Tuhan.
Jadi dari semuanya ini, kalau saya katakan ya, teguh hati ini percaya diri. Kita harus rendah hati, tapi harus percaya diri. Saya pakai bahasa itu, punya nyali yang positif. Pakai contoh ya, yang lebih enak. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saya di satu kota di Solo kalau nggak salah, saya lihat orang Tiongkok, orang udah tua, jualan barang-barang yang 5.000 perak tuh. Semu. Dia ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa. Dia jualan pakai kalkulator. Ini berapa harganya? Ketik kalkulator. Kalau kita nawar, kalkulatornya diambil, kita tawar. Ketik itu. Coba pikirkan. Orang ini nyalinya gede loh. Kemarin saya coba anak muda di tempat saya. Kamu berani nggak gitu? Saya bayarin tiketnya. Nggak berani loh. Loh, ini penting. Itu bicara tentang keberanian, kemantapan hati. Ini yang membuat bangsa itu menjadi besar. Ya. Tangguh, ulet, tough, resilience, punya keteguhan. Dibanting itu enggak pecah, dibanting itu enggak rusak. Ya. Dan berani. Kita coba. Loh, oke, ini enggak mengecilkan lah ya, kita peperangan di bangsa-bangsa iya. Tapi saya jujur ke diri saya sendiri, kalau Tuhan bilang, coba kamu pergi ke sana, kamu jualan di pinggir jalan. Nah, itu masalah menurut saya. Itu. Tapi dalam Tuhan semuanya bisa. Karena apa? Ada pengurapan yang Tuhan berikan. Nah, pengurapan ini juga membuat kita belajar banyak hal. Kita percaya diri, kita bisa merubah. Saya ada satu diskusi saya dengan seorang teman yang orang Jerman, berkebangsaan Jerman. Dia bilang gini, kok bisa ya bangsa saya kalah sama orang Tiongkok? Kok bisa? Saya cerita sedikit nih standarnya orang Jerman. Orang Jerman standarnya kalau kamu bikin rel, pasang rel dari sini ke sana. Yang ukur harus 2 orang, saya kasih toleransi 2 mili. Pakai 2 alat yang berbeda. Ukur, pakai alatnya namanya total station ya, kayak teodolit itu. Udah diukur 2 orang, dia datang sendiri, dia ukur lagi. Baru dia nyatakan itu oke. Mereka merasa saya ini udah paling hebat, Deutsche über alles. Gitu. Sekarang kok bisa kalah? BYD Xpeng lebih bagus dari Mercedes yang mobil listriknya. Nah, ini dia. Ya, saya bilang memang sulit memahami saudara kita orang Tiongkok ini, tapi mereka ulet dan mereka adaptif, mereka berubah. Mereka berubah dengan sangat adaptif. Apa yang menyebabkan industri Eropa rontok? Simpel, dijegal aja. Iblis itu tahu kok apa yang jadi kekuatan kelemahannya. Eropa tahu nggak, Bapak Ibu tahu nggak, dijegal lewat perang Ukraina. Harga gas naik, semua inflasi, nggak karu-karuan semua. Harga makan naik, harga energi naik, kacau semuanya. Tapi mereka yang nggak menyadari loh, kok bisa ya saya kalah. Orang Tiongkok kalau masang rel, udah pasang aja sini sana, toleransi berapa? 3 cm gitu. Make one see gitu ya. Nah, no problem. Ya gitu. Bayangin juga 3 cm lawan 2 mili jauh loh. Tapi be adaptive, percaya dirimu. Tuhan bawa kemana dan miliki nyali yang positif. Saya beberapa waktu yang lalu nonton podcastnya Prof. Renald Kasali ya, Intrik itu ya judulnya ya. Dia bilang ada orang Indonesia pergi ke Jepang bingung. Dia bawa anak-anaknya kayak apa? Summer school ya, mau belajar gitu. Ya, Sersugi ini mestinya gitu. Dia bingung, anak-anak di Jepang disuruh manjat hiking, suruh ini, ada yang jatuh, ada yang ini gitu. Dia tanya, ini enggak salah ini. Mereka belajar apa? Loh, mereka belajar dari alam. Tapi mereka jadi punya keberanian. Dan mereka adaptif, mereka lihat lingkungan. Oh, ini harus begini, ini harus dirubah, ini harus begini. Sedangkan anak-anak kita belajarnya menghadapi handphone. Nah, ayo mari kita berubah. Terakhir, siapkan wadah. Tuhan itu pasti akan mengisi dengan sesuatu yang ajaib. Dia enggak sembarangan kok dia bilang, satu negara di timur, negeri di timur,
yang dusun-dusunnya, desa-desanya ditinggali oleh Kedar. Itu dia ucapkan jauh 600 tahun sebelum Masehi lewat Nabi Yesaya. Itu tentang kita. Dia nggak akan sembarang ngomong. Banyak hal yang kita harus pelajari, rajin, mempunyai integritas, belajar dengan cakap, mempunyai kerendahan hati. Dan jadilah pemain tim player. Dan milikilah keteguhan hati. Ada pengurapan yang menyertai hidup kita. Dan pengurapan itu Tuhan yang berikan. Dan itu akan terus ada. Dan siapkan wadah yang besar. Wadah yang besar kita belajar lagi dari orang Tiongkok. Waktu saya ke Tiongkok dengan Pak Leo, makanan yang dipesan bukan di restoran ya, ini makanannya di ruko itu. Kita bilang ini bukan baskom tempatnya, tapi ember. Nah, Pak Leo ngomentarin bangsa ini ya, tempat apapun mereka siapkan yang besar. Mari kita siapkan yang besar dan kita masuk kepada masa yang terbaik dengan standar kerja yang ilahi. Standar kerja yang dikenan Tuhan. Masa lalu bukan guru yang baik untuk masa yang akan datang. Kita sudah melihat Eropa dengan begitu, Amerika dengan begitu. Kita lihat Cina yang nongol dengan gitu, dengan sangat ajaib. Kita lihat juga bangsa-bangsa lain. Tapi kita akan melihat Tuhan yang memberikan pengurapan dalam hidup kita. Tapi nilai-nilai tadi rajin, jujur, rendah hati, belajar. Dan jadilah pemain tim. Kasih kesempatan orang lain. Berbuatlah yang santun, memiliki etika. Itu tetap menjadi nilai-nilai dasar. Saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan tutup dengan berdoa sebentar. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang mengajarkan banyak hal dalam hidup kami ya Tuhan. Mengajar kami untuk bekerja yang seirama dengan Engkau. Tuhan, ada banyak hal yang harus kami pelajari. Kami bisa belajar dari sejarah, dari bangsa-bangsa, dari masa lalu. Tapi kami tahu masa lalu bukan guru yang baik untuk masa yang akan datang. Engkau, Tuhan Roh Kudus, tetap guru yang terbaik. Pengurapan-Mu tetap ada. Tapi value-value, nilai-nilai itu Tuhan, tanamkan Tuhan. Bicaralah dengan keras dalam hati kami. Beri kami roh kerelaan dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman, untuk berubah, untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dan kami mau masuk Tuhan, masa terbaik, masa Yusuf, Daud, dan Salomo. Di dalam anugerah, dalam kekuatan, dalam cinta-Mu, dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami percaya dan mengucap syukur. Amin.